Halo guys, bertemu lagi di channel saya Muhammad Fadli. Kali ini kita akan kupas tuntas CBR 250 RR tahun 2017. Setelah 5 tahun pemakaian, apa saja yang harus diganti dan apa saja yang rusak. Saksikan video ini sampai habis. Oke guys, ini unitnya bisa kita lihat seperti ini. Ini unit tahun 2017 bulan 9, dan ini sudah 2022 bulan 4. Berapa bulan lagi akan pas dia genap 5 tahun. Kita lihat ini sengaja saya pajang seperti ini karena sudah banyak yang ingin saya ganti part-partnya. Oke, kita lihat setelah 5 tahun pemakaian banyak yang ingin diganti. So, kita lihat dari sini. Oke, dari bannya sendiri sudah banyak habis, sudah gundul. Ini bagian belakang, bagian depan juga ini sudah bisa diganti. Untuk cakramnya sendiri masih tebal, tidak banyak yang terpapas ya, seperti ini kita lihat. Oke, hanya saja untuk CBR ini entah kenapa kalau tidak dipakai seperti cakramnya sini agak menghitam dia dan agak berkarat. Mungkin bit kualitinya agak kurang ya. Jadi terlalu cepat dia berkarat. Saya lihat seperti ini bagian dalamnya. Ini motor sudah kurang lebih hampir 2 bulan lah tidak jalan, hanya dipanas-panasi saja. Oke, ini bagian depannya untuk cakramnya. Kita lihat untuk bagian belakangnya secara keseluruhan masih oke ya, pelak-pelak ya. Jadi setelah 5 tahun pemakaian pelak tidak ada yang baling. Oke, hanya saja untuk cakramnya sudah agak terkikis sedikit walaupun tidak banyak ya. Di sini mungkin roller ataupun lahar di dalam akan diganti karena sudah sedikit agak berkarat, tapi basically masih oke sih kalau dipegang dan putar. Cakramnya sendiri hanya termakan sedikit saja nih. Oke. Untuk yang belakang kayaknya lebih tidak berkarat ya timbang yang depan, karena yang depan itu tidak dipakai selama 2 bulan sudah langsung berkarat dah. Ini tidak bisa terlihat nih. Walaupun tidak rata sepatu remnya. Oke, ini untuk bagian ban ini sudah bisa diganti karena sudah kurang lebih 5 tahun. Oke, yuk unitnya kita lihat dari depan. Ini sudah lama nih, abu ya banyak kali, sangat kotor. Oke, untuk kilometernya sendiri ini berjalan di angka 23.000 karena unitnya sendiri jarang saya gunakan, hanya untuk semori saja. Jadi untuk 5 tahun kilometernya 23.751 km. Oke, untuk yang lain belum ada seperti handle sudah udara ya, karena wajah pemakaian sudah terlalu lama. Oke, untuk body sendiri secara basically untuk CBR ini cukup awet karena sudah 5 tahun. Hanya saja ada sedikit lecet-lecet pemakaian seperti ini. Untuk fibernya sendiri cukup kuat. Oke. Untuk ininya juga hand gripnya sedikit kendor deh, kayak melar ya, wajar lah karena sudah 5 tahun ya kan. Untuk cat-catnya sendiri masih oke, tidak ada yang terkelupas atau pengantai seperti motor bebeknya Honda kan. Kita tahu sendiri kalau plastiknya agak kopek ini bisa. Untuk bagian dashboardnya semua aman. Untuk sealnya bagian obsidiannya juga oke. Untuk ininya juga obsidiannya bagian bawahnya juga sudah oke. Tidak ada masalah selama
kurang lebih 5 tahun saya gunakan. Untuk lampunya sendiri tidak ada masalah ya, bisa kita lihat. Oke, cuma ini sedikit berabu saja. Nah, untuk saat ini tidak ada untuk problem dari lampu ataupun putus ataupun error. Kita lihat seperti ini. Oke. Untuk bagian pengerimannya ini sudah sedikit kayaknya harus diganti ya, karena sudah 20.000 lebih. Ini buat sendiri sudah saya kendori karena banyak yang ingin saya ganti. Oke, kita lihat nih pada dari awal beli ini belum pernah diganti nih. Jadi untuk build quality dari sepatu rem sendiri bagus ya. Untuk 23.000 dalam jangka waktu 5 tahun ini sudah termasuk awet. Oke. Ini untuk bagian sebelah kirinya, sebelah kanannya sorry. Offsetnya sendiri masih oke. Selagi kita tidak menabrak lubang dan mengerim, kemungkinan untuk seal ini rusak akan kecil. Apalagi kita sering membersihkannya kan. Jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan CBR 250 RR ini ya paling utama tuh dirawat seperti ininya, karena ini kalau dia ngerem depan dan menabrak lubang dia akan bottoming yang menghantam ini. Seal ini akan rusak dan terjadilah bocor. Apabila sudah bocor ya tidak enak lagi, karena untuk diganti seal olinya akan berbeda dengan kanan dan kiri. Apabila yang tidak paham akan membuat ini kaku dan tidak main dan tidak lembut seperti awal beli. Untuk asnya sendiri saya lihat nih, build quality-nya bagus, tidak ada untuk yang terlalu garis banyak ya, hanya wajar lah seperti ini. Oke, untuk buat-buatnya sendiri juga tidak ada yang berkarat, bisa kita lihat. Ini buat tasnya, ini buat apanya, pengamannya untuk offsetnya bagian bawah. Oke. Ini buat remnya, ini bagian lemnya ini. Jadi, setelah kita bersihkan kita lem lagi biar tidak lepas. Oke, untuk radiatornya sendiri tidak ada masalah ya, cuman untuk radiator itu cover bawahnya sini sudah mulai patah ini bagian dalam, tidak bisa buat dilihat, tidak nampak ya. Oke, ini bagian dalamnya ini udah mulai keropos dah. Di sini yang agak berkurang nih untuk build quality ya, karena setelah 5 tahun ini sudah mulai lepas. Oke, untuk bagian-bagian dalamnya ini oke. Semua untuk klaksonnya, untuk sensor O2 ini saya gunakan untuk layar knalpotnya ini kita pakai Blue Moon yang buatan lokal. Oke, nanti kita akan review ini Blue Moon ini seperti apa plus minusnya. Oke, setelah video ini ya. Oke, untuk klaksonnya sini, untuk radiatornya sendiri oke, untuk kipas anginnya oke, tidak ada masalah atau problem seperti kendala overhead itu tidak ada, cuman ya sedikit agak-agak pet itu bagian kisi-kisinya, tidak semua sih. Oke, untuk pengirimannya juga, untuk selang-selangnya juga build quality-nya oke. Setelah 5 tahun pemakaian. Oke, kita akan pindah ke bagian samping kanan, bagian throttle body, throttle by wire. Saya tidak seperti ini. Untuk throttle by wire saya mengalami kendala setelah 3 tahun pemakaian, itu sedikit lengket nih di sini nih. Tapi itu hanya problem sedikit saja, karena setelah dibersihkan dan diberi gemuk lagi sudah lancar ini. Jadi untuk gejala-gejala lengket itu tidak ada lagi, dan bisa lihat di video sebelumnya untuk cara memperbaiki ini. Karena saya sudah memberitahu dan membuat videonya, jadi kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi kupas tuntas, hanya sekedar saja ya, ini sudah tidak lagi. Oke. Untuk ininya semua masih oke. Oke. Untuk speedometernya juga oke. Setelah kurang lebih 4 tahun lebih lah, hampir 5 tahun ini digunakan, ini tidak ada masalah. Untuk masalah meter semua berjalan dengan normal.
Ini kilometernya masih 23.000 ya. Oke, kita hidupin ya. Kita lanjut ke tangki dan bodi bagian tangkinya ini. Untuk ininya masih oke. Ini cuman ya di sini ya, saya harap untuk teman-teman yang sudah lama menggunakan CBR ini ya, ininya agak dibersihkan ataupun diberi pelumas agar tidak lengket ya. Oke, ini masih lancar ya. Lancar. Ini sedikit agak keras saja ya. Oke, untuk kuncinya sendiri pun juga masih oke. Setelahnya. Oke, tidak ada masalah untuk kuncinya. Nah, ini bagian tangkinya mungkin di sini agak berkarat, kalaupun tidak pernah dibersihkan akan susah dibuka. Untuk catnya sendiri masih oke, dan plastiknya ya. Ini bak mesin sudah saya cat ya hari itu. Ini awalnya warna hitam, hanya untuk mengubah style aja. Untuk semuanya masih oke, dan tali kopling pun saya tidak ada ganti nih selama pemakaian, hanya saja sering dibersihkan karena di sini sedikit agak berkarat dia kalau sudah berapa bulan, karena kan kita cuci dia kadang-kadang mengendap dia di air sini, jadi berkarat dalamnya agak keras, jadi itu yang harus dibersihkan. Untuk stepnya sendiri, sistem pengereman belakang itu tidak ada masalah ya selama saya gunakan. Untuk minyak rem, tabung remnya sudah saya ganti dengan Yamaha punya, agak bulat ya, tidak petak lagi. Oke, ini untuk suspensi juga tidak ada masalah atau kebocoran atau apa, itu tidak ada ya. Setelah 5 tahun saya gunakan ini, produk Honda untuk kali ini benar-benar oke lah untuk kelas sportnya. Karena sebelumnya saya punya yang CBR1 CB150 itu bit quality-nya agak berkurang setelah 2 atau 3 tahun pemakaian. Tapi ini alhamdulillah masih oke. Ini knalpotnya sendiri, knalpotnya sudah saya ganti dengan Vince Carbon, header yang Blue Moon. Ini untuk dashboardnya sendiri ini masih oke, tidak ada yang cetak-cetak atau retak lah. Kita lihat masih oke, tidak ada masalah. Oke. Dan untuk selang remnya juga atau tidak ada yang bermasalah, masih oke semua, masih bagus, bekerja dengan normal dan semestinya. Dan ini knob untuk baut swing armnya juga oke. Biasanya sih ini lepas-lepas ya, cuman ini tidak ada lepas ya, masih oke lah. Dan kita bagian atas ini, bagian tengah, untuk plastiknya bagian sini juga oke ya. Tidak ada masalah ataupun retak. Dan bagian air scoop nih, sudah mulai agak cetak dia. Kita lihat nih ya, sini oke sih. Oke. Ini untuk tempat duduknya ada di dalam. Kali saya gunakan single seat karena saya tidak mau berboncengan. Ini pijaan kita turun ke bawah. Ini pijaan kaki saya lepas ya, sebelah sini. Oke. Ini kita bisa lihat dari sini untuk bit quality dari tutup rantinya pun masih oke setelah 5 tahun ya. Dan ini bagian push step sebelah kiri, tidak ada masalah, masih oke. Dan untuk swing arm sendiri masih mantap. Untuk lahar-laharnya di dalam juga tidak ada yang goyang ya. Paling ya untuk inilah gigi tarik nih. Gigi tarik sih masih lumayan tebal sih ini menurut saya. Sudah 23.000 ya. Paling ya kendala di karat lah. Ini cepat sekali berkarat ya. Kalau tidak digunakan seperti ini sudah mulai berkarat, minta diganti atau dibersihkan lah.
Untuk pengereman belakang sendiri, kita lihat ini sudah tipis ya. Nah, ini sudah bisa diganti. Ini dari awal beli sampai sekarang belum pernah diganti nih, karena saya mau lihat nih, ketahanannya sampai berapa lama sih yang asli ini. Ternyata sampai 23.000 nih. Cuman yang sedikit agak mengecewakan ini, karet untuk pengiriman ini sudah retak ini ya. Ya wajar sih, karena sudah 23.000 dan umur pemakaian udah 5 tahun, hampir 5 tahun. Untuk AC sendiri sudah mulai berkarat. Ini untuk bagian dalamnya, untuk AC sendiri berkarat. Wajar, nanti kita akan bersihkan. Untuk bagian swing arm dalamnya tidak ada masalah ya. Dan sistem pengirimannya selangnya. Nanti ini untuk lampunya juga tidak ada masalah. Bisa kita tahu sendiri kalau plastik ini kena panas, kena hujan itu kan cetak-cetak atau retak-retak. Tapi ini tidak, kita lihat nih. Ternyata Honda memikirkan build quality dari CBR ini, jadi lebih bagus ya. Nah, kebanyakan kalau sudah 5 tahun ini mungkin agak bergaris-garis kayak retak gitu ya, tapi di sini tidak. Ini dashboard bawahnya ini juga bagus, tidak ada masalah. Ini bagian sebelah kiri mesinnya, sini juga sudah saya cat. Untuk apanya sendiri, untuk koplingnya, totali koplingnya ini tidak ada masalah setelah 5 tahun digunakan, semua masih berjalan dengan lancar. Dan ini juga bagian operan giginya tidak ada masalah, atau nyangkut atau apa, atau patah seperti kebanyakan CBR di luar sana. Kemungkinan dia patah karena pakai quick ship atau apa gitu, karena kan di sini yang untuk tahun 2017 ini tidak direkomendasikan menggunakan quick shifter sebelum dalamannya itu diganti, seperti pakai assist slipper clutch untuk koplingnya atau transmisinya. Jadi syukurnya ini tidak ada masalah untuk pergantian, karena saya masih bawaan showroom. Oke, ini bodinya, bodi sebelah sini juga oke, tidak ada masalah. Cuman untuk setelah 5 tahun pemakaian ya, lihat bagian dalam sini, ini baterainya sudah bermasalah. Baterainya sudah mulai soak, sudah mulai ngedrop. Untuk screen sendiri tidak ada masalah, masih normal semua, berjalan dengan normal, dengan baik. Hanya baterai saja. Oke, bisa kita lihat nih, dihidupi. Kalau untuk ini dia oke, tapi untuk dihidupi engine-nya mulai tuh kontak tuh, dengan lihat kurang tegangan. Oke, ya. Jadi untuk baterai setelah kurang lebih 4 tahun lebih, mau 5 tahun itu ya, baterai sudah pasti soak. Itu wajar, karena baterai paling lama atau 2 atau 3 tahun tergantung pemakaian. Ini sendiri sudah soak ya, jadi ini harus diganti. Baru untuk joknya sendiri setelah 5 tahun pemakaian ini mulai berkarat dan koyak nih, pembungkus joknya. Lihat nih, ini sudah buka, ini pun akan diganti nanti ini. Tapi untuk tampak luarnya tidak ada masalah ya. Saya tahu, cuman bagian dalamnya aja sih mulai berkarat. Ini aja, oke, itu aja. Jadi untuk teman-teman yang mau beli CBR 250 RR tahun 2019
atau 2020 ataupun yang baru yang SP, itu saya sangat rekomendasikan karena saya sendiri menggunakan CBR 250 RR ini tahun 2017. Tidak banyak kendala ya. Tapi yang nggak tahu, tergantung pemakaian sih. Kalau saya sendiri sih merawat ini dengan baik dan benar, jadi tidak ada kendala seperti kenaikan temperatur ataupun kipas angin yang mati atau overheat karena olinya kurang atau saringan olinya tidak diganti. Saya selalu mengganti itu setiap 3 bulan sekali untuk saringan udara yang dalam sini. Ini 3 bulan sekali saya ganti, dan servis itu rutin 1 bulan sekali untuk pergantian oli juga, dan untuk pergantian bagian dalam mesin seperti busi itu memang belum saya ganti. Baru saringan oli tahun lalu saya ganti, ini udah 1 tahun lebih lah ini saringan oli belum saya ganti. Jadi untuk teman-teman yang ingin cari CBR tahun rendah juga pun tidak apa-apa, karena build quality sendiri sangat oke. Ataupun yang punya uang lebih bisa beli CBR tahun 2022 yang lebih dengan 41 PS powernya, itu sangat direkomendasikan, dan sudah dilengkapi dengan quick shifter dan assist slipper clutch. Oke, itu aja kupas tuntas CBR tahun 2017 setelah 5 tahun pemakaian. Jangan lupa like dan komen dan share-nya. Thanks for watching.